Baik geng, jumpa lagi dengan pengangguran baru channel. Kita lanjut pemupukannya geng, bagian 2. Tapi di sini pengangguran baru hanya garis-garis besarnya aja ya geng, tidak mendetail, tidak apa satu-satu unsurnya untuk apa, karena di samping pengangguran baru juga tidak punya kompetensi ke arah situ dan juga bukan ahli pupuk. Tapi di sini saya mau berbagi secara pengalaman aja geng. Oke, jadi intinya pertama yang penting kita sesuai dosis takaran, itu bisa kita lihat di balik kemasan. Biasanya sudah ada di situ untuk dosis. Di situ juga ada indikasi ada arahannya, misalkan untuk tanaman kayu, untuk tanaman sayur, untuk tanaman buah itu ada. Jadi kita bisa pakai mana yang mau kita pakai yang cocok. Misalkan anggur untuk tanaman buah. Dan di situ dosisnya tertera, geng. Nah, yang dosis kalau kemarin sudah sedikit saya singgung ya, geng. Jadi sekarang kita garis besarnya aja geng. Jadi pupuk itu dibagi dua, pupuk makro dan pupuk mikro. Yang namanya pupuk makro itu biasanya kebutuhannya besar geng, dan itu seperti kebutuhan pokok. Oke, contohnya makro. Makro itu kita kenal biasanya NPK geng. NPK ini disebut makro primer geng. Maaf. Dan ada lagi yang disebut seperti magnesium, Mg ya, kalsium. Saya tulis aja ya geng, saya lupa ininya, kalsium, sulfur. Nah, ini pupuk makro sekunder geng. Oke, maksudnya primer ini geng, ini biasanya utama dan dia diberikan lebih banyak daripada sekunder. Tapi kedua-duanya ini disebut pupuk makro. Oke. Nah, NPK ini geng sangat besar dibutuhkan untuk tanaman, tentunya sesuai dosis ya geng. Oke, NPK. Biasanya kita juga mengenal masa pertumbuhan vegetatif dan generatif. Oke. Vegetatif itu untuk pertumbuhan, geng. Dan generatif untuk pembuahan. Di masa vegetatif, NPK tetap diperlukan dan polanya itu biasanya yang kandungan nitrogennya lebih besar. Oke. Tapi untuk generatif itu cenderung ke arah fosfat dan kalium yang lebih besar. Oke, contohnya geng, ada pupuk 16. Ini contoh aja ya, geng. 16, 23, 30. Nah, karena ini lebih besar ke arah sana, ini biasanya pupuk untuk generatif geng. Nah, ada lagi contoh misalkan 30. Ini contoh aja ya geng. 30, 15, 10. Karena kita lihat unsur N-nya lebih besar, berarti ini pupuk biasanya untuk vegetatif. Nah, tinggal teman-teman pilih aja. Misalkan vegetatif, berarti tinggal cari NPK dengan kandungan yang nitrogennya lebih tinggi. Jadi grafiknya ke arah kanan ya, ke arah kiri, ke arah N. Jadi ke arah nitrogen. Tapi untuk generatif, cari yang arahnya ke arah kalium. Jadi sederhananya gitu aja geng. Nah, terserah nanti teman-teman mau pilih produk apa, tinggal dilihat kandungannya aja. Di situ kita bisa menentukan apakah untuk generatif ataupun vegetatif. Kita balik ke sekunder geng. Sekunder ini
banyak juga dibutuhkan tanaman, tapi tidak sebanyak primer, geng. Oke, contohnya gini, geng. Misalkan saya memberikan NPK 1 minggu sekali. Nah, ini adalah makro ya, geng. Makro primer. Nah, sekundernya kayak magnesium, kalsium atau sulfur itu saya berikan 2 minggu sekali. Ini hanya contoh, geng. Silakan nanti diuji coba masing-masing di aplikasi mana yang terbaik. Jadi seperti itu, geng. Kalau di sini saya mengaplikasikan pupuk. Jadi sekunder itu contohnya pupuk yang makro sekunder itu magnesium sulfat, kalsium nitrat. Nah, itu biasanya saya akan seling, geng. Pertama hari minggu ini, 1 minggu ini primer masuk. Nah, yang sekundernya minggu kedua saya masukkan magnesium sulfat. Masuk minggu ketiga lagi saya masuk NPK lagi yang primernya. Nah, minggu yang keempatnya kemudian saya baru masuk setelah magnesium sulfat kalsium nitrat. Juga bisa dilihat dari ciri-ciri pohon, misalkan daunnya kekurangan magnesium atau daunnya kekurangan kalsium buahnya. Nah, itu kita bisa aplikasi, geng. Jadi polanya seperti itu aja ya, geng. Jadi intinya makro itu lebih besar dan lebih banyak. Ini semua sama-sama makro. Primer lebih banyak dan sekunder tidak lebih banyak daripada primer. Oke, untuk mikro gimana? Untuk mikro itu contohnya kayak boron, kayak Fe, besi, kayak seng, kayak itu. Kalau lebih enaknya lagi, kita tidak usah pikirin, karena itu juga biasanya banyak terkandung di media bahan-bahan organik. Atau kalau teman-teman juga mau beli, juga ada juga pupuk kemasan kimia yang sudah siap saji, siap pakai unsur mikro. Dan mikro itu tentunya lebih sedikit, ya, daripada makro. Kalau mungkin tadi yang sekundernya jadi 2 minggu sekali, nah mikronya mungkin kita bisa aplikasi 3 minggu atau 4 minggu sekali dengan dosis sesuai yang tertera di kemasan, ya, geng. Jadi semua kalau mau aman main pupuk, lakukan sesuai dosis di kemasan. Baik, geng, segitu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat pengangguran baru. Sisanya mari kita sama-sama praktek, kita sama-sama perhatikan, kita sama-sama amati, dan juga memberikan pupuk sesuai dengan masanya, apakah vegetatif, apakah generatif. Dan ini juga tadi sudah bagaimana kita bisa menentukan bahwa pupuk itu untuk generatif dan vegetatif. Ini sudah ada polanya, geng. Jadi silakan dicoba aplikasi. Kalau selama pengalaman saya, jangan takut apapun pupuknya itu. Kalau polanya seperti ini, kita pakai sesuai dosis, tanaman akan aman. Baik, geng, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Salam pengangguran baru, gaspol.